Indonesia Digital bergerak sangat cepat, lebih dari 212 juta pengguna internet, ranking kedua dunia dalam adopsi AI teknologi. Tapi, apakah kita siap menjadi warga digital yang cerdas dan aman? Halo Pfizer, welcome to my world, my digital life, dunia teknologi Indonesia yang super canggih. Kalian sadar gak sih kita hidup di era di mana transaksi seluruhnya sudah menggunakan QRIS, AI yang bisa melindungi data transaksi kita, tapi di sisi lain ada deepfake yang bisa bikin video kita super realistik dan juga palsu loh. It's crazy, isn't it? Jadi aku bakal ajak Pfizer untuk membahas 3 dunia digital yang tidak dapat terpisahkan. Yang pertama, kita bakal bertemu dengan Bu Sumeh di Malioboro yang berhasil menaikkan omset sebesar 20-25% menggunakan QRIS. Yang kedua, kita bakal membahas tentang AI yang berhasil melindungi data transaksi kita selama 24 jam per 7. Dan yang terakhir, kita bakal membahas tentang ancaman dari deepfake yang berhasil membuat video palsu secara realistik. Dan yang terakhir, kita juga bakal membahas tentang tips and trick untuk menjaga data kalian tetap aman ya. This is Civic Digital Life. Aku bakal jadi guide kalian untuk menjadi citizen yang safe, smart, dan juga successful. Apakah kalian siap untuk transform kehidupan kalian? Let's go! Good morning, aku lagi di jantungnya kota Yogyakarta, lebih tepatnya di teras Malioboro 1. Bukan hanya tempat jajan favorit kalian, tetapi ini adalah Ground Zero Cashless Society di Indonesia. Bu Sumeh berhasil menaikkan omsetnya sebanyak 20-25% hanya dalam 6 bulan. Gila banget kan? Yuk kita kenalan sama Bu Sumeh langsung. Pfizer, akhirnya kita bertemu langsung nih dengan Bu Sumeh. Bu Sumeh gimana nih? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Fania. Alhamdulillah. Mungkin boleh dibantu diceritakan Bu, bagaimana pertama kali mengadopsi teknologi dari QRIS? Ya, pertama-tama ibu itu juga nggak kenal itu yang namanya QRIS, itu nggak tahu. Saya orang jadul, nggak ada pengalaman. Saya itu lihat itu sekeliling teman-teman yang sesama pedagang itu kok pada masang itu apa namanya Mbak yang menggelantung-gelantung itu namanya scan itu apa QRIS. Terus pas ada pembeli tanya anak remaja biasanya, Ibu ada QRIS enggak? Terus saya mikir QRIS itu apa ya? Terus saya nanya, oh ternyata kayak gini. Alhamdulillah ya Bu, sudah terselesaikan. Sekarang sudah alhamdulillah, sekarang sudah paham. Boleh diceritakan juga Bu, mungkin apa aja sih perubahan terbesar dalam penggunaan QRIS itu? Oh iya Mbak, perubahan yang terbesar buat Ibu, sekarang itu saya lebih efisien masalah tenaga juga lah istilahnya. Saya nggak usah ribut-ribut itu menyediakan uang receh untuk kembalian, terus transaksi lebih cepat gitu Mbak. Itu yang faktor yang sangat membantu saya. Dan juga istilahnya karena saya itu dulunya malas nabung, tapi sekarang alhamdulillah secara otomatis saya punya tabungan sih Bang. Itu yang paling saya rasakan. Pfizer, ternyata keren banget ya cerita dari Bu Sumeh tadi. Ternyata QRIS nggak cuman hanya membantu seseorang, tetapi membantu mengubah hidup seseorang. Kalau dari Bu Sumeh sendiri, mungkin apakah ada pesan dan pesan untuk UMKM lain yang belum mengadopsi teknologi QRIS? Ya, pesan saya untuk teman-teman ini, pedagang, sebagai pelaku pedagang ataupun UMKM, mari jangan takut untuk pakai QRIS karena itu sangat membantu. Dan juga kita harus mau belajar sesuai dengan mengikuti zaman. Kita harus pokoknya pakai QRIS biar bisa lancar pembayaran apapun dagang kita.
Oke, terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya. Faisal, ternyata cerita dari Bu Sumeh tadi sangat mengagumkan ya. Ternyata QRIS itu tidak cuma mimpi, tetapi realita yang bisa mengubah hidup seseorang. Tapi Faisal, di balik kemudahan transaksi menggunakan QRIS tentunya ada teknologi tak kasat mata yang membantu mengamankan seluruh transaksi di UMKM ataupun di seluruh Indonesia. Ya, itu benar, yaitu Artificial Intelligence ataupun AI. Stay tune ya Faisal, untuk journey digital kita baru saja dimulai. Faisal, tadi kita lihat kan bagaimana Bu Sumeh bersama customer-customernya enjoy banget menggunakan QRIS. Tapi kalian tahu nggak sih di balik itu semua terdapat teknologi super canggih yang bekerja secara non-stop? Welcome to the brain behind Indonesia Technology Revolution. Di sini Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan membantu mengamankan setiap transaksi digital kita. And to explain all of this magic, I would like to invite someone special. Please welcome Kak Mila, seseorang yang sudah berpengalaman di bidangnya selama bertahun-tahun. Terima kasih Fania. Halo Faisal, kenalin aku Mila Aulia Syahida. Senang banget nih bisa sharing tentang teknologi AI yang sebenarnya sudah menjadi part of our daily activity. Kak, kebanyakan orang masih menganggap AI adalah konsep yang sangat futuristik. Tapi nyatanya di setiap pembelian menggunakan QRIS itu sudah menggunakan AI di balik layar kan? Tepat sekali. Jadi, setiap kali Pfizer melakukan scan QRIS code, maka dalam hitungan milidetik, AI akan langsung menganalisis apakah transaksi tersebut merupakan transaksi yang legitimate, apakah terdapat pattern yang mencurigakan, serta memastikan keamanan data customer. Look at this. Sistem fraud detection kita bisa mengidentifikasi suspicious activities faster than any human could. So, it's like having thousands of security experts working simultaneously. That's incredible, and Indonesia actually leading in AI adoption globally kan Kak? Yes, betul sekali. Indonesia menempati ranking kedua dunia dalam AI adoption rate. Government projection, AI ini akan mengkontribusikan nilai sebesar 366 billion US dollar ke ekonomi nasional dalam dekade mendatang. Keren sekali bukan? Dan Pfizer, AI di Indonesia tidak hanya digunakan sebagai payment system. Misalnya dalam bidang healthcare, AI biasanya digunakan untuk mendiagnosa penyakit, kemudian dalam bidang pendidikan biasanya digunakan sebagai personalized learning, dalam bidang agrikultur biasanya digunakan untuk memprediksi hasil panen, dan masih banyak lagi. Jadi pada dasarnya AI ini yang membuat Bu Sumeh dan jutaan UMKM lainnya bisa secara percaya diri menerima pembayaran melalui digital tanpa harus khawatir dengan permasalahan penipuan serta permasalahan lainnya kan Kak? Tepat sekali, teknologi melayani manusia. Implementasi AI yang tepat akan dapat membangun kepercayaan, memungkinkan pertumbuhan, serta demokratisasi akses ke ekonomi digital pada seluruh lapisan masyarakat. Pertanyaan terakhir Kak, apakah ada pesan kepada Pfizer terkait AI di masa depan, khususnya di Indonesia? Tentu saja ada. Yang paling penting adalah education dan responsible development. AI itu powerful tool, bisa melindungi seperti yang sudah kita lihat tadi, namun juga bisa disalahgunakan jika tidak ada proper yang oversight dan digital literasi. Indonesia sendiri juga memiliki potensi nih yang sangat besar untuk menjadi leader dalam responsible AI development. Namun semua balik lagi kepada awareness dan understanding masyarakatnya. Oke, Kak Mila, thank you so much ya untuk the eye-opening insight. Sama-sama, Fania. Pfizer, keren banget kan gimana AI sebenarnya ikut menjaga dunia digital kita. Tapi tadi Kak Mila juga sempat bilang satu hal penting, teknologi yang melindungi kita itu sebenarnya juga bisa jadi sumber risiko kalau tidak digunakan secara bijak. Bisa juga dipakai untuk menciptakan ancaman yang nyata, serta sudah cukup berbahaya buat masyarakat digital seperti kita. Oh iya, teknologi kayak deepfake, kebocoran data, bahkan serangan cyber, itu semua bisa terjadi karena AI loh Pfizer. Jadi AI yang menjaga transaksi Bu Sumeh
ternyata juga punya kekuatan buat memanipulasi kenyataan kalau jatuh ke tangan yang salah. Stay with us Pfizer, karena next kita akan explore the dark side of digital innovation. Dan yang lebih penting, how to protect ourselves dalam digital world yang semakin kompleks. Pfizer, kita baru aja lihat bagaimana AI bisa mengamankan dan juga mempermudah transaksi digital di Indonesia. Tetapi, di balik kelebihan tentunya ada kekurangan. Yang pertama, ada pembuatan video deepfake. Yang kedua, ada serangan cyber. Bahkan yang ketiga, hingga kebocoran data. Semua itu menggunakan teknologi yang sama. Baru-baru ini, video deepfake artis-artis terkemuka sempat viral di mana-mana. Hasilnya sangat meyakinkan, dan parahnya lagi banyak orang-orang yang percaya bahwa video itu merupakan video asli, padahal itu hanyalah manipulasi AI semata. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut agar kita semua bisa terhindar dari manipulasi data di dunia digital. Halo Pfizer! Nah, biar lebih paham soal dunia keamanan digital yang ribet ini, kenalin nih sama Bang Dodo. Beliau sudah bertahun-tahun jadi spesialis urusan cyber yang siap kasih tips and trick biar kita semua tetap aman di dunia maya. Selamat siang Pfizer, kenalin aku Ronaldo Yolanda Putra. Senang bisa sharing tentang digital security yang memang sangat urgent untuk dipahami semua orang. Mas, kalau boleh tahu sebenarnya seberapa serius sih ancaman deepfake di Indonesia sekarang? Apakah emang ini adalah sebuah ancaman besar? Very serius ya, Fania. Jadi Pfizer, dalam 3 tahun terakhir, cyber attack ini naik 200% di Indonesia. Jadi deepfake ini bukan cuma untuk video viral, tapi udah dipakai untuk fraud, ekstorsi, bahkan politik manipulation. Nah, yang mengkhawatirkan, deepfake teknologi sekarang ini accessible. Jadi dulu butuh equipment mahal dan expertise tinggi. Sekarang hanya menggunakan smartphone, kita bisa create video fake yang realistis dalam hitungan menit saja. Oh iya Mas, kalau setelah insiden dari Pusat Data Nasional yang terjadi dari tahun lalu, itu bagaimana sih impact-nya terhadap digital security awareness di Indonesia? Insiden itu jadi alarm penting ya buat kita semua pihak. Tapi sisi positifnya, sekarang pemerintahan dan perusahaan makin ngebut bangun sistem keamanan digital. Jadi investasi dalam bidang ini sangat makin serius. Dan upaya untuk menjaga data serta privasi kita jadi sangat prioritas. Nah, yang penting Pfizer, tahu ancaman digital itu nyata. Tapi selama kita punya pengetahuan dan juga langkah pencegahan yang benar, semua masih bisa diatasi. Jadi kita nggak perlu takut, asal kita tetap waspada dan juga update. Pfizer, sekarang Bang Dodo akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengidentifikasinya untuk si deepfake tersebut dan melindungi diri kita dari manipulasi digital. Nah, jadi untuk two-factor authentication, itu kayak pasang kunci ganda yang berlipat di rumah digital kamu. Jadi meskipun ada orang yang tahu passwordmu, mereka tetap nggak bisa masuk tanpa kode atau HP kamu. Jadi akun Pfizer jauh lebih aman, seperti itu. Oke, Pfizer gampang banget kan? Cuman butuh beberapa menit untuk setup keamanan. Tapi manfaatnya bisa jaga data dan hidup digital kamu bertahun-tahun ke depan. Simple tapi efeknya luar biasa. Itu benar ya. Jadi pengaturan privasi di medsos itu sangat penting banget. Jadi sebelum memposting,
kita harus pikir dulu, perlu nggak kita share lokasi, info pribadi, ataupun kondisi keuangan. Jadi semua itu bisa disalahgunakan orang lain kalau kita nggak hati-hati. Last question untuk Mas Dodo. Final message untuk Pfizer about responsible digital citizenship itu seperti apa sih? Keamanan digital itu bukan soal takut ya, tapi tentang empowering diri. Jadi intinya pahami dulu risiko, take action yang tepat. Dan ingat, Pfizer, teknologi itu harus kita kendalikan, bukan sebaliknya. Jadi harus stay smart. Indonesia itu punya strong digital community. Jadi dengan proper education dan mutual support, kita bisa enjoy all the benefit of digital innovation safely. Pfizer, perjalanan hari ini benar-benar seru banget ya. We learned, we explore, dan kita buktiin bareng kalau digital life bisa tetap fun asalkan stay smart dan juga stay safe. Dari Bu Sumeh yang berhasil naikin omset 20-25% setelah embrace pembayaran digital sampai teknologi AI yang menjaga transaksi setiap saat, serta tools buat tingkatin awareness kita agar stay safe dari ancaman digital. Semua itu buktiin kalau digital life bisa jadi peluang besar kalau kita pintar manfaatin teknologi. Let's keep it smart and secure, Pfizers! Terima kasih telah membersamai Civic Digital Life yang penuh insight dan juga inspiring. Jangan lupa Pfizer untuk selalu menjadi pribadi yang smart, safe, and productive. Jangan lupa juga untuk follow seluruh sosial media Civic Digital Life, share pengalamanmu, dan juga jangan lupa buat terus dukung literasi digital di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk menjadi pribadi yang terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Stay smart, stay safe, and see you on the next time. This is Fania Amanda signing out. Bye-bye! Shit, aku lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. 1 kali tek. Jangan lupa untuk Pfizer tetap. Mas Farel. Belum ini rekamannya tuh. Kita menang. Sorry aku lupa. Stop dulu boleh? Bukan. Siapa lagi? Lu cari video.